Setiabudi 13. Di Jakarta, ada sebuah gang sempit di daerah Setiabudi yang dikenal dengan sebutan Setiabudi 13. Tidak ada yang tahu pasti kenapa jalan itu dinamai demikian, tapi orang-orang sekitar percaya angka 13 membawa kutukan. Gang itu terlihat biasa saja di siang hari, deretan rumah tua, warung kecil, dan suara anak-anak bermain. Namun, saat malam tiba, suasananya berubah mencekam. Lampu jalan sering berkedip, udara jadi dingin tidak wajar, dan suara langkah kaki terdengar walau tak ada siapa-siapa. Konon, puluhan tahun lalu, di sebuah rumah bernomor 13 di gang itu, pernah terjadi peristiwa tragis. Seorang keluarga meninggal secara misterius, ayah, ibu, dan anak mereka ditemukan tanpa nyawa, tanpa tanda-tanda kekerasan, hanya wajah mereka yang tampak seperti ketakutan luar biasa. Sejak saat itu, rumah itu ditutup, dan perlahan-pelan Gang Setiabudi 13 menjadi tempat yang dihindari orang. Banyak cerita dari warga, tukang ojek online pernah menerima pesanan fiktif dari rumah 13. Saat ia sampai, tidak ada orang, hanya bau dupa menyengat. Anak-anak muda yang iseng masuk ke gang itu tengah malam mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di depan rumah 13, menatap kosong. Bahkan ada kabar, jika seseorang berjalan di gang itu pukul 1.13 dini hari, ia akan dihampiri bayangan hitam yang membisikkan namanya. Namun, yang paling menakutkan adalah cerita tentang lorong tak berujung. Beberapa orang yang pernah melewati Gang Setiabudi 13 mengaku berjalan cukup lama, padahal gang itu seharusnya pendek. Mereka seperti terjebak dalam dimensi lain, sampai akhirnya ada yang sadar dan berbalik arah. Hingga kini, tidak ada yang berani menempati rumah nomor 13 itu. Cat dindingnya sudah mengelupas, jendelanya pecah, dan pintunya terkunci rapat. Tapi orang bilang, sesekali terlihat ada cahaya lampu dari dalam. Setiabudi 13 bukan sekadar alamat, tapi pintu menuju sesuatu yang tidak sepantasnya dilihat manusia. Mau saya lanjutkan jadi cerita horor petualangan anak muda yang nekat masuk ke rumah Setiabudi 13? Atau cukup sebagai urban legend misterius? Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, baik. Saya lanjutkan menjadi kisah petualangan horor anak muda yang nekat masuk ke Setiabudi 13. Misteri rumah Setiabudi 13. Malam itu, 3 sahabat SMA, Raka, Nanda, dan Vira, sepakat melakukan uji nyali. Mereka sering mendengar cerita menyeramkan tentang Setiabudi 13. Dan karena dorongan rasa penasaran, dan sedikit tantangan gengsi, mereka memutuskan untuk membuktikan apakah rumor itu nyata. Jam menunjukkan pukul 0.45 saat mereka tiba di gang tersebut. Udara terasa lebih dingin dibanding jalan utama. Lampu jalan berkedip-kedip, seolah menolak kehadiran mereka. Serius kita masuk, bisik Vira, merapatkan jaketnya. Udah keburu sampai sini, masa mundur, jawab Raka sambil menyalakan senter. Ketiganya melangkah pelan. Suara sandal bergesekan dengan aspal kering terdengar jelas. Namun, anehnya, setelah beberapa menit berjalan, gang itu terasa tidak berujung. Padahal, siang hari mereka sudah survei, panjangnya tak lebih dari 50 meter. Nanda mulai panik. Kenapa gangnya kayak gak habis-habis? Belum sempat Raka menjawab, tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa lirih dari arah depan. Suaranya tipis, seperti datang dari dalam rumah nomor 13. Dengan dada berdebar, mereka mendekat ke rumah itu. Catnya kusam, pintu kayu retak, dan jendela pecah dengan tirai lusuh bergoyang ditiup angin. Namun, yang membuat mereka kaku adalah lampu dalam rumah itu menyala redup. Vira menahan napas, katanya rumah ini kosong. Tiba-tiba pintu rumah terbuka perlahan, kreyek, menimbulkan suara berderit panjang. Raka, yang berusaha tegar, melangkah masuk lebih dulu. Bau dupa bercampur amis langsung menyergap hidung mereka. Ruangan di dalam tampak seperti membeku dalam waktu, meja makan berdebu, kursi reyot, dan di dinding tergantung foto keluarga dengan wajah yang kabur, seolah sengaja dihapus oleh sesuatu. Nanda hendak menyalakan ponselnya untuk merekam, namun layar tiba-tiba bergetar dan muncul notifikasi aneh. Pukul 1.13 waktumu habis. Mereka bertiga membeku. Jam tangan Raka pun menunjukkan pukul 1.13. Dan pada detik itu juga, lampu rumah padam, meninggalkan mereka dalam gelap pekat. Di tengah kegelapan, terdengar bisikan, menyebut nama mereka satu persatu. Raka, Nanda, Vira. Lalu, suara tangisan anak kecil menggema dari lantai atas,
diikuti suara langkah kaki turun dari tangga kayu.